Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi antrian untuk pendaftaran PPDB dengan validasi NIS atau NISN menggunakan aplikasi Dewa 2023. Ya, jadi ini adalah permintaan dari salah satu user pengguna aplikasi Dewa untuk membuat aplikasi antrian untuk pendaftaran PPDB. Oke, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam antrian ini. Di antaranya adalah antrian menggunakan kuota per hari. Jadi nanti satu harinya itu maksimal itu bisa kita setting berapa nomor antrian yang bisa dibuat. Seperti itu bisa ya. Terus kemudian satu ID atau satu NISN hanya bisa mengambil satu nomor antrian saja. Jadi kalau misalkan punya dua nomor WA, satu siswa ya, itu hanya bisa mendaftar satu kali saja karena validasi menggunakan NISN. Terus kemudian satu nomor WA bisa mengambil antrian untuk NISN yang lain, nggak masalah ya. Jadi nanti untuk satu WA bisa digunakan untuk beberapa NISN. Terus pertanyaannya nanti yang muncul di dalam formulir adalah diminta untuk memasukkan NISN, ada nama, ada asal, dan alamat. Oke, sebelum ke langkah-langkah, sekarang saya preview dulu. Dan ini adalah tampilan untuk di chatnya. Saya sudah mengisi sampai ke 3 ya. Jadi di sini ada nomor antrian ketiga. Dan di sini di bagian settingan aplikasi itu untuk max recordnya atau kuotanya adalah 5. Jadi ketika nanti untuk pendaftar ke-6 itu nggak bisa masuk. Nah, contohnya seperti ini. Saya coba untuk mendaftar lagi dengan kata kunci adalah antri. Berarti ini adalah pendaftar ke-4 ya. Pendaftar ke-4 berarti masih bisa ya, masih bisa masuk. Oke, saya isi dulu. Oke, ini sudah selesai untuk pendaftar ke-4 dengan nomor formulir atau nomor antrian adalah nomor 4. Ini bisa masuk dengan beberapa tadi yang dimasukkan ada NISN, nama lengkap, dan seterusnya. Oke, sekarang saya daftar lagi. Ini berarti data atau siswa atau pendaftar ke-5 ya, ke-5. Nah, kalau ke-5 itu bisa karena kuotanya adalah 5. Oke, sekarang saya coba ketik antri lagi. Kata kuncinya adalah antri. Terus kemudian karena tadi kita setting menggunakan NISN yang tidak boleh sama, artinya ketika saya menggunakan NISN yang sama, contohnya dengan ini, dengan nomor 4, nomor antrian 4, saya masukkan lagi NISN-nya sama. Apakah diterima? Dan di sini hasilnya adalah, maaf, data NISN yang Anda kirim sudah terdaftar. Artinya tidak bisa digunakan ya. Jadi harus menggunakan NISN yang lain, nggak boleh sama, harus berbeda. Nah, sekarang saya coba masukkan yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini sudah berbeda ya. Dan kalau sudah berbeda, maka bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, gitu ya. Jadi NISN tidak boleh sama atau tidak boleh didaftarkan lagi karena satu NISN itu ketentuannya hanya bisa mendaftarkan satu kali antrian saja. Oke, ini sudah selesai. Ini adalah untuk antrian ke-5. Nah, di sini sekarang saya coba mendaftar lagi atau mengisi lagi, yaitu untuk antrian ke-6. Sedangkan kuotanya adalah 5. Apakah bisa? Saya coba ketik antri. Dan hasilnya adalah seperti ini. Oke ya. Jadi untuk kuotanya itu sudah bisa berjalan karena kuotanya adalah 5. Ini sudah memenuhi, yaitu pendaftar ke-5 atau nomor antri 5, berarti tidak bisa lanjut ke antrian yang ke-6. Oke, seperti itu. Itu adalah previewnya. Nah, sekarang untuk cara menyetingnya, silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke langkah-langkah pembuatan aplikasi antrian untuk pendaftaran PPDB ya, dengan validasi NISN atau NIS. Oke, seperti ini. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan sheet, salah satu sheet untuk formulir antriannya. Oke, untuk sheetnya itu nanti bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah folder aplikasi Dewa, dan untuk settingan semua database itu ada di file server. Seperti ini. Ini file servernya. Dan seperti ini ya. Terus kemudian saya sudah membuat sebuah sheet yang saya namai yaitu antri. Nah, di sini antri. Terus kemudian ini isinya nanti adalah diisi oleh pendaftar-pendaftar yang masuk ya, atau yang mengambil nomor antrian. Nanti database-nya masuknya ke sini. Jadi saya buat sebuah sheet, yaitu saya namai antri. Untuk nama sheet-nya tidak boleh pakai spasi ya. Jadi untuk nama sheet tidak boleh pakai spasi, tidak boleh pakai
angka saja, jadi harus ada hurufnya. Jadi huruf baru angka nggak masalah, tapi jangan cuma angka saja. Ini sheet-nya namanya adalah antri. Terus kemudian untuk kolom NISN itu wajib ada validasi no duplicate sama number. Artinya kalau no duplicate artinya adalah di sini ya, di sini ada validasi valid no duplicate. Artinya untuk NISN itu tidak boleh kembar atau tidak boleh sama. Jadi ketika sudah didaftarkan oleh nomor WA yang lain atau sebelumnya, maka tidak bisa didaftarkan kembali atau dimasukkan lagi. Itu namanya valid no duplicate. Jadi nggak boleh sama. Terus kemudian untuk valid number itu berarti yang diinputkan wajib angka ya. Dan untuk angka 10 di sini artinya adalah yang panjangnya 10 digit. Jadi kalau NISN kan itu wajib 10 digit ya, panjangnya adalah 10 digit, maka harus diketikkan 10 digit, nggak boleh 9 atau nggak boleh lebih, 12 itu nggak boleh, karena untuk NISN wajib 10 dan berupa angka atau number. Seperti itu. Terus kemudian silakan buat validasi untuk pertanyaan-pertanyaan lain, seperti nama, asal, alamat. Kalau nama berarti validasinya saya pakai kapital ya, tapi kalau misalkan mau nggak pakai kapital juga nggak masalah sih, berarti untuk valid kapitalnya dihapus saja. Terus asalnya berarti dari SMP MTS mana, ini bisa dibuat valid kapital juga, terserah bebas, mau dikapitalkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau alamat ini berarti nggak perlu validasi karena bebas ya untuk penulisan alamat. Terus untuk bagian QR code dan PDF file name ini tidak wajib ya, tapi kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. QR code di sini adalah fungsinya untuk menampilkan nanti di dalam bukti pengambilan antrian itu ada simbol atau logo QR code-nya. Sehingga nanti untuk validasi saja, misalkan di-scan nanti munculnya seperti apa. Dan untuk QR itu nanti yang muncul itu bisa kita setting, mau muncul seperti apa. Apakah tanggal formulir, NISN, dan nama, nanti hasilnya seperti ini kalau di-scan ya. Ataupun yang lain, silakan bisa di-custom sendiri untuk yang muncul di QR itu, nanti teksnya mau kayak apa. Terus untuk PDF file name, itu nanti hasil dari generate bukti antrian, itu nanti namanya seperti apa. Ini juga bisa di-custom ya. Jadi nanti bisa di-custom dan bebas, seperti itu. Ini adalah sheet untuk antrian. Terus kemudian setelah membuat validasi, buat sebuah template docx untuk bukti antrian, taruh di file WA. Kayak seperti ini, saya coba buka file WA. Jadi untuk bukti antriannya, templatenya ada di folder file WA ya, seperti ini. Saya sudah membuat, ini, antri. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini adalah template untuk nomor antriannya. Silakan ini bisa di-custom, mau kopnya mau diganti, logonya diganti, teksnya diganti, isinya diganti, kalimat yang ini juga bisa diganti, bebas ya, bebas. Silakan nanti disesuaikan saja. Terus kemudian untuk nama-nama variabel di sini itu wajib sama dengan yang ada di Excel sini ya, nggak boleh berbeda. Misalkan no formulir, nanti isinya adalah nomor formulir yang ada di kolom pertama ini. Terus kemudian tanggal formulir nanti muncul di isi yang ada di sini gitu ya. Ada nama, NISN, asal, alamat, itu juga sesuai dengan yang ada di file Excel ini. Ini nggak boleh berbeda ya, wajib sama seperti ini. Nggak boleh berbeda. Ini nama, ada nama, NISN ada, asal ada, alamat ada. Seperti itu. Ini bisa di custom, bisa disesuaikan sendiri. Oh ya, untuk templatenya, file template ini, file docx-nya dan file Excel-nya nanti saya taruh di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakannya kalau memang cocok, atau bisa juga diedit, ditambah, dikurangi, atau ditambah kolom sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, seperti ini untuk settingan templatenya sudah. Terus baru sekarang buka aplikasinya dan setting formnya. Oke, untuk file Excel-nya saya tutup dulu. Ini saya tutup dulu ya. Jadi untuk membuka aplikasi, file servernya wajib ditutup dulu. Sekarang saya buka aplikasinya yaitu Dewa Auto Excel. Ini yang ada di folder aplikasi dewaauto.exe. Ini aplikasinya silakan dibuka. Kalau udah peringatan di yes aja atau oke. Terus ditunggu sampai prosesnya terbuka sempurna, yaitu ada jendela aplikasi Dewa Auto. Nah, untuk aplikasi yang antrian ini itu menggunakan fitur formulir. Jadi nanti di sini saya gunakan menu form yang ini ya, menu form. Nah,
Di sini di bagian settingan form ini saya coba kosongkan dulu ya. Cara settingnya adalah seperti ini. Untuk message ini adalah kata kuncinya bebas. Untuk kata kunci ini diharapkan sama dengan ini nama file yang ada di tadi templatenya. Tadi templatenya adalah antri.docx. Jadi untuk pembuatan formnya juga sama, harus sama, yaitu antri, itu aja ya. Jadi kalau misalkan filenya antrian ya berarti kata kuncinya antrian seperti ini ya, antri gitu. Jadi untuk kata kuncinya wajib sama dengan yang ada di templatenya, disamakan saja supaya nanti muncul bukti antriannya. Terus kemudian setelah ini sudah diketik kata kuncinya, terus save to table. Nah, untuk tabelnya atau database-nya tadi ini adalah sheet antri ya. Jadi tadi kan kita sudah membuat salah satu sheet yang namanya adalah antri. Jadi disamakan aja untuk message-nya antri, terus untuk nama sheet-nya antri kayak gitu ya. Terus untuk save to column nanti silakan di checklist tapi kecuali yang bagian QR code sama PDF file name. Ini karena otomatis ya, jadi nggak perlu di checklist. Nanti silakan yang lain di checklist semuanya kecuali QR code dan PDF file name. Terus untuk form type pilih yang kompleks ya, jadi nanti muncul satu persatu, pilih saja kompleks. Terus allow duplicate. Nah, ini artinya adalah apakah satu nomor WA itu bisa mengisi berulang kali. Nah, kalau memang menginginkan boleh berulang kali ya berarti pilih yang yes saja. Berarti satu nomor WA bisa mengisi berkali-kali ya, mau 2 kali, 3 kali pun bisa. Tapi kalau saya pilih no itu artinya berarti ketika sudah mendaftar maka nomor WA itu tidak bisa mendaftar lagi. Ya, tidak bisa mendaftar lagi. Saya pilih yes saja. Terus ID form digit ini nanti munculnya adalah di bagian nomor antrian. Nomor antrian ya, itu berapa digit angka. Misalkan kalau tadi saya buat 4 digit ya, 0001 itu artinya 4 digit. Nah, pilih yang 4 kayak gitu. Kalau misalkan antriannya bisa memungkinkan sampai ratusan ribu ya berarti ditambah ya untuk form digitnya. Seperti itu ya. Kalau cuma 2 atau 3 pun nggak masalah. Nah, di sini untuk max record itu fungsinya adalah untuk membatasi kuota per harinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau membatasi kuotanya berapa, misalkan 10, 20, 30, lah ini di sini inputnya, mau 5, mau 50 itu bisa. Ya, ini bisa di custom sendiri, bisa diedit, bisa diganti. Untuk timeout ini nggak usah, nggak apa-apa. Terus kemudian date start, time start ini juga kalau memang perlu silakan ya. Jadi nanti misalkan pendaftaran dibuka jam berapa itu bisa untuk time start-nya. Jadi mulai jam 7.00 sampai jam misalkan sorenya jam 14.30 misalkan. Ya boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau memang mau disetting, kalau nggak disetting juga nggak masalah. Berarti ketika aplikasi dijalankan, selama aplikasinya aktif, ya otomatis bisa merespon untuk form antrian. Terus untuk send JPEG atau send PDF-nya silakan dipilih. Nanti untuk bukti antriannya itu berupa file apa? Apakah berupa file JPEG gambar ya, atau bisa juga PDF, terserah. Misalkan saya pilih tadi sesuai dengan contoh itu pakainya send JPEG, berarti bentuknya adalah gambar ya. Langsung bisa dibuka dan dilihat. Terus kemudian ini adalah previewnya saja. Kalau sudah, lalu dipilih save atau diklik tombol save seperti itu ya. Nah, kalau sudah oke. Itu seperti itu untuk ketentuan atau aturan form antri seperti itu ya. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Ya berarti kita bisa melihat lagi di HP, kita coba ya. Kita coba untuk akses kata kuncinya yaitu antri dari HP. Silakan teman-teman bisa mencoba sendiri. Nanti kata kuncinya adalah antri. Tadi ini untuk max record-nya sudah saya tambah ya, yang tadinya 5 menjadi 10. Maka otomatis ini bisa untuk diisi lagi. Saya ketik antri seperti ini. Terus kemudian NISN saya masukkan. Ini berarti NISN yang lain ya, nggak boleh sama dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan jumlah digitnya kurang dari 10, maka akan diminta lagi wajib NISN adalah 10 digit. Saya masukkan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini ya, nggak boleh lebih. Oke, lanjut ke nama lengkap, bebas, saya isi bebas saja. Terus kemudian asal SMP, bebas. Terus alamat juga saya isi aja ngasal ya, nggak masalah.
Dan seperti ini adalah pengambilan antrian untuk nomor 6 dan hasilnya untuk bukti antriannya adalah seperti ini ya. Oke, ini bisa dikasih sendiri, nanti disesuaikan dengan sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, seperti itu saja untuk tutorial kali ini, yaitu membuat aplikasi antrian untuk pendaftaran PPDB dengan validasi NSN menggunakan aplikasi Dewa 2023. Kalau teman-teman mau bertanya atau ingin mengetahui info lain tentang aplikasi Dewa ini, silakan bisa menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi ya. Barangkali mau mencoba langsung atau mau trial, silakan boleh juga. Silakan hubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk video kali ini. Sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.